wabarakatuh. Salam kenal ya, saya ucapkan untuk Bu Elin dan untuk Bu Dini. Kalau Bu Dini, insya Allah sudah kenal karena dulu pernah riset di LIPI ya. Dulu sebelum jadi BRIN ada di LIPI. Dan salam kenal juga untuk adik-adik ya di mahasiswa Fisika Universitas Syah Kuala. Di sini saya akan berbagi aja sih nanti istilahnya ya sharing tips dan trik pemilihan topik penelitian. Sebelumnya mungkin saya akan jelaskan sekilas ya tentang BRIN. Mungkin karena BRIN ini termasuk lembaga pemerintahan yang baru ya. Jadi baru dibentuk itu pada tahun 2021. Nah, di sini BRIN itu adalah peleburan atau penyatuan dari 5 entitas ya. Dulu ada LIPI yang menaungi riset, lembaga riset ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kemudian ada BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kemudian di sini gambar roket ini adalah LAPAN, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Nah, sedangkan yang lingkaran 3 ini adalah BATN, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Jadi keempat entitas lembaga riset ini sebenarnya dulu ada di bawah Kementerian Ristek Dikti, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Tapi Dikti sendiri udah pindah ya, jadi menaungi perguruan tinggi atau universitas-universitas. Nah, sedangkan dari keempat atau kelima entitas ini melebur menjadi satu, menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tahun 2021. Jadi masih umurnya masih muda banget ini, baru 3 tahun ya. Nah, apa yang dilakukan BRIN karena di sini adalah penyatuan dari keempat entitas yang semuanya ini adalah bekerja untuk bidang riset. Nah, di sini eh, kerjanya adalah menyelenggarakan penelitian atau riset, melakukan juga pengembangan. Selanjutnya dari pengembangan itu ada pengkajian juga. Setelah dikaji akan dilanjutkan dengan ke penerapan. Nah, dari penerapan atau mulai dari penelitian hingga penerapan ini kemudian akan muncul invensi dan inovasi. Nah, dari invensi dan inovasi hasil riset ini kemudian bisa dibilang akan menghasilkan hal baru ya, baik penelitian tentang ilmu baru, maksudnya ilmu baru itu sesuatu hal yang baru dari hasil riset, ataupun bisa kalau misalkan dalam pengkajian pengembangan itu bisa jadi produk baru gitu. Nah, untuk khusus yang penyelenggaraan ketenaga nukliran ini memang dulu dinaungi oleh Batan. Sedangkan untuk penyelenggaraan keantariksaan dulu adalah di bawah LAPAN. Oke, selanjutnya ini adalah badan organisasi ya. Jadi struktur organisasi di BRIN ini meliputi kepala BRIN, ada inspektorat, sestama atau sekretaris utama, dan beberapa deputi-deputi, termasuk ada deputi infrastruktur, deputi pemanfaatan hasil riset gitu, dan ada organisasi riset. Nah, kebetulan saya ada di bagian di organisasi riset karena organisasi riset ini adalah wadah ya, wadah dari para periset. Nah, periset sendiri itu terdiri dari eh, peneliti, perekayasa, atau tenaga nuklir. Di sini ada beberapa organisasi riset nih, tenaga nuklir, penebangan antariksa, hayati, lingkungan, pertanian pangan, kesehatan, energi manufaktur, nanoteknologi dan material, elektronika dan informatika. Nah, yang saya beri warna-warna berbeda ini insya Allah nanti yang bisa masuk di bidang fisika. Misalkan ada tenaga nuklir, misalkan ini ada juga kan fisika nuklir. Penerbangan antariksa, di situ juga ada material untuk roket atau untuk apa, di situ masuk juga di fisika. Hayati dan lingkungan pun juga di fisika juga ada pertanian dan pangan, kesehatan,
Energi ini fisika bisa dibilang memang fisika dan teknik di sini. Nah, sedangkan memang dulunya itu di bawah LIPI itu adalah di OR nanoteknologi material. Nah, di sini memang bisa dibilang fisika banget ya di sini. Nanti akan saya lanjutkan beberapa pusat riset di bawah organisasi riset nanoteknologi dan material. Nah, ini berikut ini pusat riset yang ada di bawah organisasi riset nanoteknologi dan material. Di sini yang memang dulu adalah fisika material, di sini terdapat pusat riset material maju. Saya sendiri ada di sini pusat riset metalurgi. Kemudian di sini ada pusat riset teknologi pertambangan, pusat riset fisika kuantum, pusat riset kimia, pusat riset fotonika, pusat riset teknologi polimer, dan yang terbaru ini ada baru tahun 2023 kemarin ya, ini lahir satu pusat riset lagi ya ini sistem nanoteknologi. Nah, dari ke 7 1 2 3 4 ke 7 pusat riset ini semua ada di Serpong ya, di KST BJ Habibie Serpong, kecuali satu ini nih, Pusat Riset Teknologi Pertambangan. Ini ada di Lampung. Nah, nih, jadi untuk pusat riset yang dari beberapa organisasi riset tersebut, ini ada beberapa area di Indonesia ya, nasional. Nah, area-area yang eh, dipakai untuk tempat penelitian pusat riset di organisasi riset tersebut ada 4 nih utamanya. Ada KST Samaun Samadikun di Bandung, KST BJ Habibie di Serpong, yang dulu namanya Puspitek ya di sini. Kemudian KST Siwa Besi di sini dulu Batan. Kemudian KST Soekarno di Cibinong. Nah, ini contoh KST Samaun Samadikun yang di Bandung. Dan ini foto nampak depan ini, nampak depan KST BJ Habibie. Jadi memang masih terlihat seperti hutan-hutan gitu. Jadi memang di situ awalnya dulu sejarahnya memang hutan-hutan. Oke. Nah, di sini mungkin akan saya beri sedikit program unggulan BRIN yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa ya, baik itu anak S1, S2 maupun S3. Nah, di sini program unggulan itu ada sebagai program dari Direktorat Manajemen Talenta. Di sini di bawah Deputi SDM Iptek atau Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan Teknologi di bawah Inspektorat. Ada 3 ya yang menjadi program unggulan. Di sini ada Barista, Bantuan Riset Talenta, Riset dan Inovasi. Ini bisa nanti kita peroleh bantuan uang kuliah tunggal dan riset. Nah, tapi syaratnya adalah eh, masih merupakan mahasiswa tingkat akhir baik D4, S1, S2 hingga S3. Hanya saja untuk risetnya adalah dilakukan di eh, BRIN, lingkungan BRIN. Nah, kemudian ini baru dibuka ya, ini baru ditutup, baru selesai penutupan. Ini adalah program RA, ini adalah program mentoring kegiatan riset berbasis kolaborasi. Jadi di sini nanti mahasiswa akan full ada di BRIN itu sebagai research assistant atau akan membantu peneliti untuk riset dan dia akan diberikan insentif ya atau istilahnya bisa dibilang gaji ya honor gitu. Durasinya adalah 1 tahun. Ini bisa dilihat nanti di manajementalenta.brin.go.id. Nah, sedangkan kalau yang mau lanjut kuliah, misalkan sudah lulus S1, mau S2, terus lanjut atau S3, di sini ada juga program Degree by Research. Jadi nanti kuliahnya akan dibiayai oleh BRIN dan tetapi kegiatan risetnya adalah kegiatan riset dengan kolaborasi dengan BRIN. Ini bisa dilihat di web byreset.brin.go.id. Itulah sekilas atau sekilas ya dari organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Langsung masuk di tema topik pemilihan topik ya, tip and tricks pemilihan topik penelitian. Kita
definisikan dulu penelitian. Bisa dibilang ini misalkan seorang detektif mencari-cari bukti, itu sama juga sebenarnya penelitian lah. Jadi dia ingin melihat bukti-bukti dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, kemudian dianalisa nih. Dianalisa, setelah dianalisis, kemudian ditafsirkan data yang ada, informasi yang ada di hasil apa penyelidikan ini, kemudian disimpulkan nih, oh ketemu. Berikut ini adalah kasus yang akan kita pecahkan. Sama juga dengan penelitian. Dia akan mengumpulkan data, mendokumentasikan informasi-informasi yang ada. Nah, dari informasi tersebut baru kita analisis dan kita tafsirkan data ataupun informasi tersebut sesuai dengan prosedur, dan ini sesuai juga dengan disiplin akademik maupun profesional tertentu. Kemudian penelitian itu mulai dari mana sih dia penelitian gitu. Oke, awal dari penelitian pasti akan muncul identifikasi masalah atau topik penelitian. Nah, ini nanti sepertinya tadi sudah disampaikan sama Pak Asril ya. Saya akan mengulang mungkin sekilas saja. Jadi dimulai dari identifikasi masalah. Jadi kalau kita dapat eh, masalah, baru nih kita bisa melakukan penelitian itu. Jadi setelah kita ketemu masalah, baru kita susun desain penelitian. Nah, dari mana kita menulis desain penelitian? Mungkin tadi Pak Asil sudah menyampaikan juga, kita banyak-banyak membaca literatur. Dari literatur-literatur tadi, ada gak nanti yang salah satunya itu penyelesaian atau hampir mendekati penyelesaian dari masalah yang akan kita angkat. Kemudian kalau desain penelitian sudah kita tentukan, baru kita memilih metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketika sudah kita lakukan proses penelitian dengan desain riset yang sudah kita susun, kemudian kita peroleh data. Nah, data-data yang kita peroleh dari hasil penelitian yang kita lakukan, kemudian kita analisis dan kita interpretasikan. Kemudian muncullah nanti menjadi laporan tugas akhir. Atau bahkan kalau misalkan memang menjadi hal yang bagus, itu akan menjadi sebuah publikasi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Asril. Atau kalau memang tujuan kita komersil, bisa menjadi sebuah paten atau lisensi. Dan ini nanti bisa menjadi eh, jualan lah. Kalau misalkan kita menemukan paten apa sesuatu hal baru dan itu bisa dijual, itu akan menjadi menjadi keuntungan juga. Kemudian, nah di sini mulai nih pemilihan topik penelitian. Kita melakukan penelitian, mungkin nanti di sini ada saya sampaikan umum maupun memang mengarah ke bidang fisika. Oke, di sini kalau kita lihat apa yang bisa menjadi topik penelitian ya, yang bisa kita angkat menjadi sebuah topik penelitian baik di bidang umum maupun terkhusus nanti di bidang fisika. Oke, mungkin pertama kita melihat atau mengamati fenomena yang ada di sekitar kita nih. Misalkan kita mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi di malam itu pasti akan melewati fenomena-fenomena yang ya bisa terjadi itu menjadi ilmu baru atau memang sudah menjadi kebiasaan. Tetapi dari kebiasaan mungkin kita nggak ngeh bahwa itu bisa diangkat menjadi sebuah topik penelitian yang menarik. Jadi istilahnya udah biasa nih kita melihat udah biasa melakukan itu atau melihat sesuatu, tapi ya karena saking biasanya kita tidak apa istilahnya tidak memahami kalau oh itu bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Kemudian yang kedua, problem nih di kehidupan sehari-hari mungkin kita bisa menemukan problem. Ini bukan problem sebuah keluarga ya, tapi di sini misalkan masalah-masalah yang ada di katakanlah di lingkungan atau mungkin di kondisi di perumahan ya, misalkan kita ada di rumah nih melihat suatu masalah, ada rumah roboh, rumah kebakaran, nah hal-hal kayak gitu problem atau masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kita bisa menemukan sebuah topik penelitian itu dengan membaca jurnal gitu. Karena dengan membaca jurnal kita bisa tahu tuh gap atau celah yang bisa kita angkat menjadi sebuah penelitian, dan ini akan menjadi penelitian aktual. Kenapa? Karena
beberapa universitas ya atau bahkan kami di Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk memperoleh data eh, karena data tersebut akan dipublikasikan baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional, berarti kita harus mencari hal yang baru atau bisa dibilang itu sebuah novelty. Nah, dengan membaca banyak jurnal-jurnal ilmiah yang baru, kita akan bisa memperoleh riset gap atau celah penelitian yang akan kita angkat untuk kita publikasikan dalam jurnal tersebut. Kemudian yang empat, ini ya, kita bisa bertanya kepada pakar atau ahli sesuai dengan minat kita. Kenapa sesuai dengan minat kita? Ya mungkin beberapa orang, misalkan di fisika ya, fisika kan ada dua mungkin ya, kita bedakan secara umum ada dua, yaitu fisika teori dan fisika eksperimen. Fisika teori mungkin orang seneng, saya seneng ngitung-ngitung atau membuat simulasi itu. Saya tidak suka eksperimen. Nah, itu kan minat kita memang di simulasi. Tapi juga orang eksperimen juga gitu. Saya lebih seneng eksperimen kok, lebih banyak tantangan gitu. Jadi ya saya cenderung seneng di eksperimen gitu. Jadi itulah kita oh minat kita di eksperimen, baru kita akan mencari pakar nih ahli di baik di kampus atau di lembaga riset yang sesuai dengan minat kita. Oke, mungkin akan saya mulai yang pertama. Nah, fenomena di sekitar kita nih. Pertama, mungkin kita sering liburan nih, apalagi di Aceh kan mungkin dekat dengan pantai ya. Jadi kita sudah sering nih kita lihat di pantai mau mau apa sih di sana? Mau main di sana pasir kok, mau berenang. Oh, saya mau mancing nih atau mencari ikan di sini karena mau wisata sekaligus gitu kan ya. Nah, tapi kan kita lihat nih, kalau misalkan kita seorang akademisi atau mahasiswa di ini di pantai ini ada apa ya ini ya pasir ini ya gitu kita mulai berpikir nih pasir ini ada apa gitu ya, apakah cuman untuk mainan aja untuk buat istana pasir atau mungkin kita larian main bola di sini gitu ternyata enggak nih jadi di pasir pantai tersebut ada nih yang mengandung silika atau SiO2. Nah, di sini kalau kita lihat saya ini hanya beberapa searching ya di googling ini mungkin di beberapa online shop. Nah, ini untuk pembanding aja ya, tapi ini ada beberapa aturan baik di pemerintah daerah ataupun beberapa daerah-daerah tertentu tidak boleh mengeksplorasi pantai pasir. Saya hanya memberikan contoh, mungkin di pasir pantai itu mengandung silika gitu. Dan ada yang menjual sebagai pasir aja nih, hanya pasir silika, pasir kuarsa gitu. Ya sekilo 3.500 gitu. Kemudian dari pasir silika ini kita buat nano nih, mungkin nanti lebih lanjut akan saya jelaskan di belakang. Nano kan dulu sempat booming ya tahun berapa itu tentang nano-nano gitu. Ternyata naik nih dari 3.500 menjadi 1.100 110.000 nih untuk menjadi nanosilika. Dan ini untuk pemanfaatnya beda. Misalkan kalau hanya pasir silika aja dipakai untuk media filter air. Tapi ketika berubah menjadi nano, dia bisa menjadi sebuah pupuk. Nah, ini kan sebuah fenomena yang mungkin kita nggak sadari ya, tetapi ternyata oh dari hasil riset bisa juga ya dari hanya sebagai filter air, ternyata bisa menjadi sebuah pupuk gitu kan. Lanjut lagi nih, ini kan silika SiO2. Kita buang nih kandungan oksidnya hanya membentuk silikon. Nah, silikon inilah yang mempunyai nilai jual paling tinggi gitu. Di sini 1/4 kilo aja bisa kita lihat. Ini saya ambil dari merek ya, silikon powder. Itu 1/4 kilo itu sekitar 3,5 di betapa nilai tambahannya dari saya contohkan pasir pantai ya, misalkan tadi pasir pantai yang mengandung silika dari 3.500 menjadi 3.500.000. Itu berdasarkan dari riset. Ya, itu kan bisa menjadi sebuah topik yang kita angkat kan. Oh, ternyata hasil riset pun bisa menaikkan nilai tambah suatu bahan gitu.
Lanjut, nah ini yang menjadi akan saya contohkan tadi. Bagaimana mencari topik peningkatan nilai dari 3.500 pasir silika menjadi 3.500.000. Itu pun baru seperempat ya kalau kita rasiokan sama-sama 1 kilo menjadi katakanlah ya sekitar 15 jutaan. Jadi dari 3.500 menjadi 5 juta, 15 juta per kilo. Nah, ini kita bisa lihat nih. Ini saya kasih buat contoh dari jurnal lumayan baru ya, ini 2021 tentang silikon. Nah, ini dilakukan oleh Pak Dargrut nih. Dia ingin mereduksi silikon dari pasir silika Tunisia dengan metode magnesiotermik. Dia hanya ini aja, ingin memisahkan silikon dari silika. Nah, muncullah topik yang diangkat. Dalam pekerjaan ini kita hanya memproduksi dan mengkarakterisasi high purity silicon powder. Hanya itu. Jadi bisa diangkat nih dari pasir silika pantai mungkin di Aceh atau mungkin di Kalimantan atau mungkin di Jawa itu bisa diangkat nih menjadi sebuah topik riset yang menarik ini. Jadi dari pasir silika akan kita reduksi menjadi silikon powder atau serbuk silikon. Secara nilai tambah tadi udah jelas ya dari 3.500 menjadi 15 juta. Dari publikasi pun bisa dilihat ini masih baru juga 2021 dan ini adalah termasuk high impact jurnal. Jadi eh, apa fenomena ataupun kejadian di sekitar kita itu pun bisa menjadi sebuah topik yang sangat menarik dan bahkan bisa menjual ya komersil ya. Nah, kemudian karena tadi mungkin daerah tertentu itu tidak boleh mengeksplor pantai ya, karena memang dipakai untuk wisata atau untuk menahan gelombang laut. Oke, berarti ada topik riset lagi ini menjadi pertanyaan. Apakah ada sumber silika atau SiO2 selain dari pasir pantai? Itu topik juga itu. Ternyata ada nih tahun 2023 nih dari Jiyeon Park ini ternyata yang menggunakan kulit eh, beras ya kalau di Jawa itu namanya gabah ya kalau nggak salah. Jadi kulit padi itu diambil menjadi sebuah silika. Jadi pertama adalah proses, kedua adalah sumber. Itu menjadi sebuah topik yang berbeda tetapi semua itu menarik. Jadi pertama kita mencari sumber yang lain karena mungkin ada alternatif yang lain gitu. Jadi itu menjadi tantangan untuk sebagai riset. Selanjutnya nih, wah kalau malam-malam kita mengerjakan tugas, lapar nih ya udah ke warung di pinggir kita beli nasi goreng gitu. Ini bapaknya ini lagi asik nasi goreng nih kita mungkin nggak sadar itu kan kebiasaan kita ya. Jadi lihat bapak nasi goreng, apalagi ini wajan yang sangat besar itu harus mencampur bumbu nasi goreng itu harus merata ya. Ternyata ini dilakukan oleh Hung Tangko dan David Lu nih. Judulnya pun sangat fisika banget, The Physics of Tossing Fried Rice aja. Jadi hanya menggoreng nasi ini jadi sebenarnya. Dan ini masuk di jurnal tinggi ya, Interface pada tahun 2020. Dia akan membahas nih simulasi sudut pengaduan nasi gorengnya. Ini kan sama ini dengan bapaknya ini. Kemudian dia hitung, kemudian dia simulasikan nih dengan aduan ini seberapa merata bumbu yang akan tercampur ke nasi goreng tersebut. Jadi menarik sekali. Jadi kan banyak sekali topik-topik yang bisa kita angkat. Nah, ini mungkin fisika yang seneng tadi ya, hitung-hitungan atau modeling atau simulasi, dia bisa menghitung nih gitu. Jadi banyak sekali topik yang di kehidupan sehari-hari kita bisa angkat menjadi sebuah topik penelitian yang sangat menarik gitu. Nah, sekarang ini mungkin udah pada hafal ya, ini mungkin di Bika Ambon dari Medan nih. Kalau di sini mungkin di kita namanya martabak manis nih. Bisa nggak ini dibuat sebuah topik penelitian? Kalau kita lihat nih, ini ada muncul nih alur-alur udara, berarti ada butuh panas berapa. Jadi panas yang akan kita gunakan untuk memasak biar muncul nih alur-alur udara ke atas. Sama juga dengan yang di martabak ini. Kita bisa simulasikan lah panas berapa, butuh waktu berapa. Material yang digunakan untuk memasaknya pun kita bisa angkat menjadi sebuah topik penelitian baik di eksperimen maupun di simulasi.
Oke, kemudian yang kedua, contoh problem di sekitar kita. Ini contoh yang paling gampang ya, karena tadi masih kaitan dengan pantai. Maaf, maaf ini ada ini. Oke, saya lanjutkan. Maaf ya, bentar, bentar, bentar. Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf tadi kamera ini ya. Mudah-mudahan bisa nampak. Nah, ini contoh problem atau masalah di sekitar kita. Nah, ini yang dekat tadi masih kaitannya dengan pantai. Kita lihat di sini ada kapal nih. Ada musuhnya besi-besi itu biasanya adalah dikarat pipa atau mungkin ini adalah contoh pompa air ya di sini ya. Nah, ini sebenarnya kan permasalahan terjadi karena adanya ini endapan karat oleh air ataupun oleh interaksi antara material ini dengan udara. Kemudian masalah ini bisa diangkat nggak ya jadi topik ya? Bisa nih. Dari mana? Oh, bagaimana cara kita menangani permasalahan tersebut? Contoh di sini ini yang dilakukan oleh Pak Verma ini ya. Dia menggunakan eh, penghambat atau inhibitor yang namanya dari tanaman-tanaman. Nah, jadi baru nih termasuk yang dilakukan oleh Pak Hola. Dia juga menggunakan beberapa tanaman yang digunakan untuk menghambat adanya karat tadi atau korosi tadi. Jadi kita melihat di rumah ya misalkan tahu-tahu roboh, itu pasti ada sesuatu nih di bagian supportingnya misalkan oh terjadi pondasinya ada yang karat atau kayak gimana. Nah, ini bisa diangkat nih. Jadi oh kita bisa menghambat nih biar nggak terjadi karat misalkan dengan pengecatan. Nah, yang terbaru ini termasuk baru ya 2021 dan ini lebih baru lagi 2024. Ternyata dari tanaman-tanaman di sekitar kita itu bisa diangkat sebagai inhibitor korosi atau menghambat laju korosi. Nah, ini nih, lagi nih contoh nih eh, botol di lautan nih. Nah, kita baca nih pasti netizen bilang sudah tahu ada botol plastik di laut di tahun 2009 bukannya diambil untuk dimusnahkan malah difoto. Nah, gitu kan joknya kan kayak gitu. Jadi tapi ini kan menjadi sebuah problem kan ya. Apa yang menjadi problem di sini bisa menjadi topik permasalahan. Secara riset secara sosial, mungkin bisa di perilaku membuang sampah, itu kita bisa menjadikan angkat sebuah riset. Perilaku menggunakan botol minum yang mungkin tidak sekali pakai itu bisa menjadi secara sosial bisa diangkat sebuah riset. Nah, secara sains ini mungkin yang nanti di fisika, bagaimana membuat sampah tersebut mudah terurai, jadi tidak sampai berpuluh-puluh tahun masih dalam bentuk botol hanya akan ditumbuhi oleh lumut atau jamur aja. Kemudian secara lingkungan dan biologi nih, bagaimana nih pengaruh sampah terhadap mungkin binatang-binatang di laut, sampai di terumbu karang. Nah, itu kan pengaruhnya bagaimana secara lingkungan dan biologi. Kemudian anak teknik nih, bagaimana nih membersihkan sampah di laut yang luas gitu dan banyak, bahkan ada yang di lautan tengah lepas ataupun di lautan di dalam gitu dan lanjut selanjutnya untuk anak teknik biasanya adalah mitigasinya. Mungkin salah satu mitigasinya ya bisa berkolaborasi dengan anak sains ya, membuat sampah yang mudah terurai. Nah, jadi itu kan masalah yang ada di sekitar kita.
Nextnya nih, jadi dari sampah yang tidak bisa diuraikan tadi nih, ternyata misalnya selain botol, mungkin yang sering banyak kita jumpai di sekitar kita, plastik-plastik yang mungkin ada beberapa kota yang sudah melarang penggunaan kantong plastik untuk belanja sehari-hari ya. Nah, tapi di sini nih ada nih 2024 dia menggunakan singkong ya, singkong untuk membuat kantong plastik. Apa yang menjadi keunggulannya? Dia bisa terurai, bisa lebih eco-friendly ya, green, go green, dan mungkin durabilitasnya juga lumayan lama meskipun nanti akan terurai, tetapi mempunyai durability lumayan tinggi dan kuat juga, dan dia kuat stabil pada panas. Nah, ini contoh nih tahun 2024 dia hanya melakukan eh, properti nanopartikel, membuat kantong dari singkong ditambah dengan zinc oxide dan penambahan dari perak. Jadi permasalahan yang muncul itu dari jurnal-jurnal yang baru kita angkat, oh ini bisa menjadi sebuah solusi atau gap dari riset. Kemudian yang ketiga, eh, bagaimana kita mengangkat sebuah topik penelitian yang aktual ya, atau yang update atau yang lebih terbarukan. Bisa ini saya di sini akan membagi menjadi tiga. Yang pertama mungkin kita bisa melihat dari isu global ya, mungkin sering melihat media sosial atau di televisi atau media-media yang lain gitu tentang isu global yang dihadapi kondisi saat ini. Kemudian isu nasional nih, mungkin karena kemarin kita tanggal 20 sudah ada pelantikan presiden baru ya, pemerintahan baru, itu akan mempunyai rencana jangka panjang di masa pemerintahannya apa yang akan diprioritaskan sebagai program pemerintahan yang baru. Nah, yang ketiga bisa jadi ada isu akademik dan riset tertentu. Misalkan di kampus-kampus ada beberapa dosen yang senang banget meneliti, dia akan muncul tuh isu-isu yang bisa diangkat sebagai topik penelitian. Oke, mungkin saya awali dari isu global ya. Mungkin beberapa tahun kemarin kita sudah di ini ya digaung-gaungkan nih tentang revolusi industri 4.0. Nah, di sini nih yang kita lihat eh, mulai otomasi, big data, cloud computing, autonomous, IoT dan data management. Nah, di sini tuh sebenarnya udah mulai ini ya, jadi perubahan drastis dari industrialisasi yang komputer dan elektronik, tapi sudah mulai ke arah autonomous IoT, istilahnya udah mulai ke arah nirkabel gitu. Nah, tapi kurun waktu beberapa tahun ini atau mungkin baru beberapa bulan ini ya, ya belum belum lama ini kita sudah dihebohkan dengan adanya AI, artificial intelligence. Ini sangat bisa dibilang ini sebenarnya bisa menjadi satu pisau mata dua ya, bisa menguntungkan tapi bisa juga akan merugikan. Jadi nanti bagaimana kita menyikapi hal tersebut. Mungkin nanti bisa dilanjutkan di kalau nggak salah ada sesi membahas tentang AI. Kemudian isu global lain nih, energi nih, pencemaran yang sekarang mungkin mulai banyak yang apa yang ada di jalan-jalan raya itu, contohnya adalah mobil listrik, kendaraan-kendaraan listrik yang lain. Ini adalah untuk mengantisipasi adanya polusi dari kendaraan berbahan bakar minyak bumi. Pertama, selain minyak bumi itu semakin lama akan semakin habis, dia juga akan menimbulkan pencemaran udara yang berdampak pada efek rumah kaca juga. Jadi itu suatu isu global yang sampai saat ini akan tetap diangkat karena memang pemanasan global itu sudah lumayan ini ya tinggi ya. Nah, dari kedua hal yang dari isu global itu
Misalkan saya ambil contoh di kendaraan listrik, apa yang bisa menjadi topik penelitian? Dari segi kendaraannya, bisa mengangkat menjadi desain kendaraan, bagaimana dia itu aerodinamikanya, bisa hemat baterai. Jadi itu ada di desain kendaraan. Kemudian di material kendaraan nih, yang tadi misalkan kalau kita menggunakan material yang digunakan untuk kendaraan berbahan bakar minyak, itu kan cenderung berat ya, jadi kita mencari yang lebih ringan. Kemudian dari segi bahan bakar, alternatif misalkan listrik dari baterai, kemudian selain energi listrik dari baterai, bisa juga kita mengambil energi surya, energi angin. Kemudian nextnya adalah teknologi pendukung, contohnya adalah pengisian kendaraan listrik ya, karena beberapa misalkan kalau kita kendaraan berbahan bakar minyak, kita tinggal ke SPBU berapa menit selesai kita langsung jalan lagi. Tapi kalau untuk kendaraan listrik kita harus eh, pengisian dayanya itu bagaimana ini biar cepat selesai terus kita bisa melanjutkan jalanan lagi. Yang kedua, teknologi autonomous yang mungkin sekarang semakin banyak dikerjakan. Next, dah contoh menjadi alternatif nih. Karena kendaraan bermesin bensin atau berbahan bakar minyak bumi itu masih banyak, ada nggak yang bisa kita lakukan untuk membuat efisiensi dari pembakarannya? Karena sekitar 66% pembakaran dari bahan bakar yang kita gunakan itu akan terbuang menjadi panas. Jadi ini akan terbuang sia-sia nih. Ternyata ini ada yang melakukan penelitian. Oh, tuh sayang banget nih 66% energi itu dibuang. Bagaimana kalau kita bisa manfaatkan menjadi energi alternatif? Nah, di sini nih dia menggunakan panas yang terbuang tersebut bisa diubah kembali menjadi listrik. Nah, di sini contoh modul yang bisa digunakan untuk mengubah panas secara langsung menjadi energi listrik. Ini salah satu topik juga masih menarik karena di sini juga masih baru ya 2023. Nah, isu nasional yang ini mungkin gambaran dari saya dari beberapa pemerintahan yang sebelum-sebelumnya yang biasa diangkat memang pangan, energi, dan kesehatan. Nah, di sini nanti kita bisa menyesuaikan dari beberapa isu nasional. Contoh kesehatan yang mungkin dikerjakan di tempat kami di Pusat Riset Metalurgi BRIN adalah biomaterial ya, yaitu material untuk tubuh, misalkan untuk implan, mungkin karena semakin banyaknya kendaraan yang di jalan raya, kecelakaan itu semakin banyak, makanya ada patah tulang. Nah, di situ kita membutuhkan nih operasi patah tulang untuk menyambung tulang. Nah, di situ banyak penelitian-penelitian untuk hal tersebut. Misalkan di sini untuk implan tulang, nah bisa dari metal, polimer, seramik ataupun komposit. Nah, kalau yang ketiga yang dari isu akademik, nah ini di sini yang mungkin dari beberapa, mungkin dari universitas-universitas, misalkan ada UI, ITB, mungkin Universitas Syahkuala sendiri atau di BRIN, itu kan ada dosen yang mungkin ada di kuliah di luar negeri dulu, ada nih eh, tema disertasinya tentang fenomena magnetik, fenomena listrik, fotonik. Kalau ini untuk teori adalah kuantum. Nah, yang tadi yang rame itu adalah material nano. Nah, yang lebih up to date sekarang adalah di material 2D, yaitu dua dimensi. Apa yang bisa diangkat dari fenomena-fenomena ini? Mungkin dari metode atau proses pembuatan. Itu masih banyak ini yang akan dikembangkan. Kemudian dari teknologi pengujian itu seperti saya contoh dulu ada material yang lama banget itu tahun 50-an itu material ditemukan nih paduannya tetapi baru tahun 2000 itu sifat yang lain itu ditemukan. Nah, langsung itu menjadi booming karena ada teknologi pengujian. Jadi dulu belum diuji ketika udah berpuluh-puluh tahun dilakukan pengujian, ternyata dia punya fenomena tertentu sehingga teknologi pengujian ini menjadi
topik menarik. Kemudian bahan baku atau sumber bahan baku seperti yang saya sampaikan di awal, contoh silika tadi, misalkan pasir silika di pantai itu tidak boleh dieksplorasi, kita cari nih alternatif bahan baku yang lain. Kemudian untuk orang material ada ini modifikasi material nanti kaitannya dengan fenomena magnetik, fenomena listrik ataupun fenomena fotonik. Kemudian yang di fisika teori misalkan dia ada di mind modeling atau simulasi. Misalkan tadi mengangkat gimana nih masa martabak ataupun bika Ambon tadi simulasinya bagaimana nih biar dapat alur apa rongga-rongga yang bagus kayak gitu. Jadi bisa diangkat menjadi sebuah topik. Nah, untuk mendukung topik yang aktual up to date, mungkin kita bisa lihat nih, kita bisa mencari referensi-referensi terbaru. Bisa kita gunakan langsung Google Cendekia. Ya udah kita eh, searching aja, misalkan material energi di sini langsung kita urutkan nih sejak tahun 2024 dia akan muncul yang terbaru-terbaru semua. Jadi kita bisa langsung milih nih, oh 2023 siapa lagi. Nah, atau kita bisa menggunakan ini software free ya, mungkin bisa nanti dipelajari. Di sini ada manualnya juga, namanya Fast Viewer. Di sini Visualizing Scientific Landscape. Nah, di sini akan semacam kayak menyebarkan jari-jari kita. Misalnya kita mengangkat suatu tema, jari-jarinya itu akan nyebar ke seluruh penjuru dunia karena secara digital ya. Jadi dia langsung akan mencari nih jurnal-jurnal yang berkaitan, tema yang berkaitan, dan di situ ada indikator nanti mana yang sudah banyak diteliti dan mana yang masih sedikit diteliti. Nah, di situ kalau misalkan masih sedikit, apa yang bisa menjadi riset gap ataupun celah kebaruan yang akan kita angkat. Nah, kemudian kita juga bisa nih nanti membuat semacam mind mapping. Jadi, apa yang kira-kira menjadi main idea kita yang akan kita angkat topiknya. Contoh di sini sumber energi, macam-macam nih. Ada matahari, biomasa, ini laut, mungkin gelombang, hidroelektrik, angin, geotermal, macam-macam lagi nih. Apa sumbernya? Nah, nanti di situ hampir mirip dengan Force Viewer tadi. Nah, tapi kita di sini membuat mind mapping manual. Jadi nanti bisa kita lihat kita buat kerangkanya where, what, who, why, how, and when. Jadi nanti di situ kita bisa mulai memetakan nih apa yang menjadi main idea atau topik yang akan kita angkat. Nah, kalau selain tadi udah pakai Fish Viewer, mind mapping, bagaimana mencari jurnal referensi? Di sini kita bisa membuka pakai Simago nih. Jadi kita bisa mencari nih subjek yang kita akan angkat apa nih? Oh, misalkan materials gitu. Ya udah kita akan nanti muncul nih jurnal-jurnal yang khusus material. Cari yang open access. Di situ bisa kita akses tanpa langganan. Jadi kita bisa membaca tuh jurnal terbaru yang open access. Kalau jurnal nasional mungkin kita bisa cari nih searching di Sinta. Jadi di situ nanti ada Sinta 1, Sinta 2 itu nanti kita bisa mencari jurnal-jurnal nasional yang terbaru yang open access ataupun bisa diakses secara bebas. Nah, yang keempat terakhir kita bertanya pada pakar atau ahli yang sesuai minat kita. Misalkan tadi yang saya kasih contoh fisika ada dua nih, fisika misalkan ada yang senang di teori, dia nggak senang di eksperimen, ataupun yang senang di eksperimen karena ada tantangan banyak, dia tidak suka di teori. Ya, nanti ada nih dari background dosen-dosen yang mungkin di Universitas Syah Kuala, ini ITB ya kalau nggak salah, dan ini di Universitas Indonesia, ini Universitas Gajah Mada, Universitas Brawijaya, atau mungkin di BRIN sendiri, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, ini tambahan. Jadi, ketika kita melakukan riset, apalagi di nasional ya, di Indonesia, ini yang perlu kita perhatikan juga adalah pastikan penelitian tersebut dapat dilakukan. Ini yang utama. Apa yang menjadi indikator dapat dilakukan? Ya peralatan yang akan kita gunakan ada nih yang di lab kita itu ada bisa digunakan untuk proses. Misalkan eh, orang eksperimen ya alat untuk proses eksperimen itu memadai di lab kita. Kemudian
peralatan uji nih yang sekarang kalau misalkan di advance itu banyak sekali nih alat-alat advance misalkan kalau pengamatan sampai ke TEM, EBSD, VISEM yang lebih advance lagi, ada nggak? Karena kalau kita mencari jurnal terbaru, biasanya mereka melakukan uji-uji yang sangat advance. Kalau misalnya kita pengen mengarah ke publikasi yang high impact, mungkin kita harus memperhatikan peralatan uji yang tersedia. Jadi tetap kita harus memperhatikan peralatan uji tersebut ada di Indonesia. Jadi itu tidak akan menyulitkan kita ketika melakukan penelitian atau mengambil topik yang akan kita angkat di penelitian kita. Nah, kalau misalkan yang di teori ataupun yang bermain di simulasi, perangkat pendukung nih harus memadai, misalkan software-softwarenya yang kalau bisa itu yang berlangganan ya. Kalau misalkan memang tidak punya yang berlangganan, bisa menggunakan software-software yang berbasis free atau freeware. Jadi bisa kita gunakan tanpa ada klaim dari pabrik-pabrik yang membuat software tersebut. Demikian dari saya, selamat mengeksplorasi kreativitasmu melalui riset atau penelitian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.